Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan saatnya kami mengajak Anda kembali untuk membahas trending topik selanjutnya. Kalau tadi kita sudah membahas terkait Indonesia versus Uzbekistan dan juga bea cukai, yang ketiga kita akan membahas bandara internasional yang ternyata turun status. Nah, bandara internasional di Indonesia ini tadinya ada 34 Jessica yang internasional. Nah, sekarang ini 17-nya harus turun status karena sudah diubah menjadi statusnya bandara domestik atas keputusan dari Menteri Perhubungan dan sudah diberlaku sejak 2020 atau sejak pandemi COVID-19. Dari 34 tinggal 17 berarti ya. Jadi pemirsa, keputusan Menteri terkait dengan penetapan Bandar Udara Internasional ini diterbitkan pada tanggal 2 April 2024. Ada alasannya, karena menurut Kementerian Perhubungan, rute internasional dari masing-masing bandara ini terbatas, sehingga hanya menguntungkan negara lain. Ini memang kalau dari yang seperti di Kalimantan Barat, contohnya ya Jessica, ya mungkin satu hari itu cuma ada 2 flight yang ke luar negeri, jadi lebih boros di ongkos daripada keuntungannya kalau jumlah penerbangannya sedikit begitu ya. Nah, ini juga salah satunya ini ada di Bandara Adi Sumarno Solo, Ahmad Yani Semarang, dan Hussein Sastranegara Bandung, Jawa Barat. Padahal tadinya di Bandung bisa ke Malaysia ya. Tapi sekarang sudah tidak bisa dan sekarang jadi domestik aja ya. Jadi pemirsa, kalau menurut salah satu asosiasi pengguna jasa penerbangan Indonesia, ini ada kajiannya terkait bagaimana selama ini bandara yang melayani beragam rute internasional ini ternyata hanya fokus pada beberapa bandara. Jadi wajar saja sebetulnya kalau tadi dari 34 bandara jadi 17 bandara. Adapun fokus dari penerbangan internasional ini ada di Soekarno-Hatta di Banten, Bandara Igusti Ngurah Rai di Bali, Bandara Kuala Namu Sumatera Utara, dan juga Bandara Samratulangi Sulawesi Utara. Oke, nah juru bicara Kemenhub juga menjelaskan ya, Adita Irawati ini, meski berstatus menjadi bandara domestik, namun standar pelayanan antara bandara internasional dan bandara domestik tidak ada perbedaan. Jadi walaupun di downgrade untuk status, tapi tidak ada downgrade untuk pelayanannya nih Jessica nih. Nah, kita akan mendengarkan pernyataan langsung dari juru bicara Kemenhub, Adita. 24 bandara sebelum pandemi itu ternyata hanya 5 bandara yang melayani trayek internasional. Dan trayek internasional ini menuju ke berbagai negara. Sebagian dari bandara internasional itu hanya melayani ke beberapa negara saja dan bahkan penerbangannya makin hari makin berkurang jumlah penerbangannya. Sebagian lagi bahkan tidak melayani sama sekali penerbangan internasional, artinya tidak ada penerbangan internasional. Ya tentu melihat situasi itu kita harus melakukan evaluasi ya, dan bagaimana agar kita lebih optimal lagi melakukan operasionalisasi bandara internasional dengan biaya operasional juga yang lebih efisien gitu. Jadi ini dalam rangka untuk efisiensi di sektor penerbangan. Ya, kait dengan jumlah bandara internasional ini, kalau kita benchmark ya ke negara-negara yang lain, itu sebenarnya juga banyak negara-negara besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan juga dengan daerah yang sangat luas, itu juga hanya memiliki sedikit bandara internasional. Saya contohkan saja ya, seperti misalnya di India. Di India itu ini saya punya data. Mereka dengan jumlah penduduk yang 1,42 miliar India itu hanya memiliki 18 bandara internasional. Amerika Serikat dengan jumlah hampir 400 juta penduduk itu mengelola hanya 18 bandara juga. Jadi sebenarnya kalau kita bisa benchmark ke negara-negara ini, ya sebenarnya kita sudah tepat gitu ya melakukan penetapan bandara internasional sejumlah 17 ini. Dan terkait bandara yang turun statusnya jadi bandara domestik, ini juga mendapatkan berbagai komentar dari netizen, terutama di X nih, Ada apa, siapa saja? Ini ada yang komentar dari @ejo yang mengatakan gegara bisnis just tip. Enggak sih sebenarnya ya. Kayaknya kurang tepat ya. Kemudian selanjutnya dari Karin, lagian ke luar negeri tiketnya lebih murah daripada domestik. Nah ini benar nih. Domestik dan luar negeri bisa hampir 50% bedanya. Bahkan kalau kamu mau ke Sumatera bagian utara ke atas, itu ada yang memilih transit di Singapura dulu baru ke tujuan karena lebih murah untuk transit ke Singapura. Ini kan juga harus dievaluasi lagi ya oleh Kemenhub. Nah, kemudian dari @bud yang mengatakan ini akan menjadi salah satu alasan bila Indonesia bubar. Jangan dong.
Kemudian ada selanjutnya komentar dari Ayah. Ternyata efek iuran wisata dari tiket yang gak jadi cabut status bandara ya. Sebetulnya belum sejauh itu ya, karena untuk iuran pariwisata ini masih dalam kajian, dan kajian ini masih sangat awal, dan untuk teknisnya juga belum dibahas terkait dengan bagaimana nanti skema yang akan diberikan. Tapi tentunya kita berharap dengan iuran dana pariwisata itu bisa benar-benar bisa memajukan pariwisata kita di dalam negeri dan tidak memberatkan konsumen. Oke, jadi memang sebenarnya pencabutan status ini adalah karena beratnya biaya operasional ya, bukan karena ada dana pariwisata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.